Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Yayasan Nurul Fuadah Desa Sri Mulyo, Bapak Ustadz Suryono beserta Ibu. Yang saya hormati Kiai Sa'dun Thayyib beserta rombongan dari Sungai Lilin. Yang saya hormati Kepala Desa Sri Mulyo atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati para wali santri, yang saya hormati para undangan. Di sini ada Bapak Kepala Desa Sidomulyo beserta Ustadz Munawir, ada juga mantan Kepala Desa Sinar Harapan, ini teman lama Pak Muhajir. Dan yang saya hormati segenap panitia, dan yang saya hormati yang kami banggakan dan sayangi adik-adik santriwan dan santriwati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kula lan panjenengan pada malam hari ini diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini, bersilaturahmi di sini, mengikuti acara Khatmil Quran yang ketiga di kediaman Ustadz Suryono dan juga Ibu. Salawat besar salam semoga selalu tercurah ke junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama tentunya kita ucapkan selamat untuk anak-anak kita, para santriwan dan santriwati yang pada malam hari ini telah khatmil Quran begitu banyak dan bangganya tentunya, terutama para wali santri tentunya merasakan cukup bangga sekali, karena Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini merupakan generasi ke depan kita semua. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, dan berbahagialah desa-desa yang punya ustadz dan ustazah seperti Desa Sri Mulyo ini. Sungguh banyak sekali para ustadz yang siap berjuang di jalan Allah. Ada Ustadz Suryono, ada Ustadz Jamaluddin, dan di Sidomulyo pun ada. Dan ini merupakan suatu mutiara yang harus kita dukung bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belakangan ini melihat di berita-berita di medsos, ada anak-anak yang sekolahnya setaraf SMP tapi tidak bisa niat sholat. Ini sangat memprihatinkan sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, warga Desa Sri Mulyo, mari kita dukung Yayasan Nurul Fuadah ini agar lebih berkembang dengan baik, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita agar tidak salah dalam pergaulan, salah dalam menjalani kehidupan di kemudian hari. Tentunya kita yang sudah banyak usia, yang sudah lanjut usia, kalau saya baru 50 Pak,
baru 50 Mas Andi. Ya kebetulan ini ada kembaran saya nih, Mas Andi juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya dulu tahun 93 pernah sekolah ke Bandung. Kawan-kawan saya banyak dari luar provinsi, ada dari Medan, dari Padang, dari Pekanbaru, dari seluruh Jawa, dari Kalimantan, dan kami kos rame-rame Bapak Ibu sekalian. Keprihatinan saya pada saat itu banyak sekali, banyak anak-anak khususnya yang dari Medan, dari Pekanbaru, kita ajak sholat banyak yang tidak bisa, kan gitu kan. Sama dengan fenomenanya pada saat ini sebenarnya sama, cuman pada saat saya remaja itu tidak terekspos karena tidak adanya medsos dan jarangnya media televisi. Jadi saya kadang-kadang prihatin kalau jangankan 5 waktu, Jumat saja kita ajak Jumatan mereka ogah-ogahan, banyak alasannya, yang tidak bisa sholat lah segala macam. Jadi pada saat itu saya akalin, saya hanya beli buku tuntunan sholat lengkap, karena saya kalau ngajarin sendiri saya kurang pas kan gitu kan. Kalau saya aja nanti ke masjidnya manggil ustadz, dikira bagaimana kan. Makanya saya hanya setiap di rumah saya siapkan buku tuntunan sholat lengkap. Nah, kebetulan saya di kosan di Bandung itu saya cukup lengkap di kamar saya kan waktu itu kan. Jadi banyak kawan-kawan ngumpul di tempat saya, selalu saya ajak secara perlahan-lahan, dan alhamdulillah mereka walaupun sedikit mulai belajar. Fenomenanya sama-sama saat ini. Kemarin di Sumber Harum, waktu pendaftaran SMA di Sumber Harum, karena kebetulan kepala sekolah adalah adik ipar saya, dan banyak warga dari Sumber Harum dan juga Berlian Jaya itu yang minta bantu ke saya Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin karena saya dianggap dewan dan juga kepala sekolah itu adalah adik saya, mereka minta bantu saya, Pak minta tolong katanya, anak saya kok mau masuk di SMA di Sumber Harum tidak bisa, padahal kami asli orang sini kan gitu kan. Akhirnya saya tanya dengan kepala sekolahnya, kenapa Pak Nusain kok warga kita banyak yang tidak masuk? Kebetulan kemarin SMA di Sumber Harum itu yang mendaftar lebih dari kuota. Jadi yang kuotanya sekitar 200 atau 190, yang mendaftar lebih dari 225. Jadi setelah saya tanya, alasannya kepala sekolah simpel Bapak Ibu sekalian. Setelah kita tes, Mas katanya, karena kami adik-beradik, banyak anak-anak itu yang tidak bisa sholat katanya, apalagi mengaji. Ini suatu keprihatinan bagi kita semua. Mudah-mudahan cerita yang saya bagikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita dorong anak-anak kita yang hari ini telah hafal Quran untuk manfaatkan ilmunya yang punya, yang dia miliki, yang dia bersama ini pelajari. Karena adik-adik sekalian yang malam ini hafal Quran, kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Makanya tugas Bapak Ibu sekalian tidak hanya sampai di sini, saya pikir kita semua harus selalu mengingatkan anak-anak kita. Bahkan kalau saya bicara dengan masyarakat, yang perlu kita ingatkan itu bukan hanya anak-anak kita, tapi anak-anak tetangga kita itu juga perlu kita ingatkan. Karena apa? Kalau anak tetangga kita berlaku tidak baik, anak kita pun akan mencoba ikut-ikutan perilaku yang tidak baik. Karena anak-anak itu sifatnya pada dasarnya ingin mengetahui hal-hal yang aneh. Maka Bapak Ibu, ya, kalau anak tetangga kita berperilaku tidak baik, wajib kita tegur.
paling tidak kita ingatkan agar tidak menular ke anak-anak kita. Jadi saya pikir malam ini Bapak Ibu sekalian suatu tonggak sejarah. Saya baru setelah ketiga kali baru saya diundang oleh Ustadz Suryono ini, gitu kan. Nah, jadi di Sri Mulyo ini suatu hal yang baik. Saya pikir berdirinya Yayasan Nurul Fuadah ini suatu tonggak sejarah yang cukup baik untuk perkembangan khususnya di bidang agama untuk warga desa Sri Mulyo dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan setiap desa yang ada di Muba ini ada yayasan-yayasan Nurul Fuadah yang lainnya. Dan kami, khususnya saya dari Dewan Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung sekali. Bahkan ada beberapa desa yang sudah saya bantu gedungnya, termasuk tempat Pak Kades Sidomulyo sudah kita bantu juga untuk kelancarannya. Mudah-mudahan ke depan saya juga siap membantu yayasan ini agar dapat dimanfaatkan lebih baik lagi. Jadi nanti Ustadz Suryono dan Ustadz yang lainnya beritahu saya apa yang dibutuhkan. Walaupun saya tidak bisa hari ini berjanji besok langsung membangun, tidak bisa, karena ini dananya APBD Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengantri kan gitu kan. Dan anggaran yang diberikan oleh kita itu tidak banyak, cuman kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih darurat untuk warga kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya senang ada acara-acara seperti ini, saya sangat senang sekali. Makanya saya setiap diundang acara-acara pengajian, selagi saya ada waktu, insya Allah saya hadir. Dimanapun saya tetap hadir. Nah, saya tidak bisa hadir kecuali ada dinas-dinas keluar yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Tuhan sama ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.